calon guru penggerak, Yonanda. Pernahkah kita merenung apa yang sudah kita berikan kepada anak didik kita merupakan hal yang terbaik bagi mereka? Apakah kita sering marah ketika anak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Apakah kita sudah menjadikan sekolah yang nyaman untuk belajar, mengembangkan bakat dan minat bagi anak-anak kita? Atau kita hanya menjadikan sekolah ini tempat untuk mencapai nilai yang tinggi tanpa melihat kualitas belajar? Ki Hajar Dewantara pernah berkata, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Lalu, apakah kita sudah melakukan hal tersebut? Jadi bagian dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, atau kita merupakan bagian dari pendidikan konservatif, mencokoki anak dengan pengetahuan, membentuk pribadi anak tanpa perhatikan bakat dan minat, menjadi bagian dari kalimat pendidik menentukan segalanya. Namun sekarang semua berubah setelah saya menjadi bagian dari guru penggerak dan mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran-pemikiran saya tentang siswa dan proses pembelajaran tak lagi sama. Saya mulai belajar hal baru, merubah kebiasaan dan pandangan saya. Di mata saya, siswa tak lagi sama. Semua mempunyai bakat dan karakter yang berbeda-beda. Saya tak lagi menilai siswa dengan seragam. Bisa dibayangkan, jika kita menilai burung dari cara dia berenang, maka seumur hidup burung itu akan merasa dirinya bodoh. Dalam proses pembelajaran, saya mulai menggunakan sistem Among seperti yang diungkapkan oleh KHD. Among atau momong atau mengemban, di mana pengajaran berarti mendidik anak menjadi merdeka batin, merdeka pikiran, dan merdeka tenaga. Pendidik menjadi fasilitator yang bertugas mengasuh dan membimbing sang anak dengan ikhlas sesuai dengan bakat dan minat yang diasuh. Saya mulai mencermati kodrat membuat siswa agar menjadi merdeka lahir dan batin. Sifat kodrat anak selalu tentram dan nyaman dalam keluarga. Dalam sistem Among, suasana keluarga dibawa ke dalam kegiatan belajar mengajar. Dulu, saya memposisikan diri sebagai pusat pembelajaran. Mendominasi jalannya proses pembelajaran, siswa dipaksa untuk menerima pengetahuan dari saya. Hal ini menyebabkan pembelajaran tidak berkembang, hilangnya ide dan nalar kritis dalam menyelesaikan masalah. Pendekatan teacher center saat ini mulai saya tinggalkan. Namun sekarang, saya menganggap peserta didik sebagai subjek, bukan lagi objek. Peserta didik aktif dan mandiri, bertanggung jawab sepenuhnya atas pembelajarannya. Anak dituntut dalam mengungkapkan ide dan pendapat. Guru sebagai fasilitator, sedangkan anak berkolaborasi dan aktif membangun pengetahuannya sendiri. Sekarang, saya mulai menanamkan nilai-nilai dalam pembelajaran, tak seperti dahulu yang hanya fokus pada aspek kognitif saja. Penanaman nilai budi pekerti menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia dalam arti membantu manusia menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya sebagai manusia yang hidup dan berkembang. Dunia anak adalah dunia permainan. Saya mulai mencoba memasukkan permainan dalam pembelajaran. Permainan sebagai kultur dalam mendidik, guna memancing panca indera serta memberikan kemerdekaan yang seluas-luasnya dengan mengutamakan kegembiraan pada anak.